Hi everyone, welcome back again di channel aku Nova. Di video kali ini aku mau ngebahas my acne story. Jadi sebenarnya perjalanan aku sebagai acne fighter itu cukup panjang dan lama sekali, karena aku mulai berjerawatan itu di usia berapa ya, 16 tahun gitu kalau nggak salah. Pokoknya pada saat aku SMA, dan mulai menghilang itu baru-baru 2 tahun ke belakang ini. Bayangkan berapa lama itu. Sangat amat susah sekali mencari skincare yang cocok untuk wajah kita. Aku udah pernah cobain ini, itu segala macam. Mungkin kalau kita kumpul ini sekarang aku udah beratus-ratus skincare yang pernah aku cobain tapi nggak pernah cocok. Dan nanti aku mau sharing juga ke kalian produk apa aja yang pernah aku pakai. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk like dulu video ini. Dan yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Terus komentar juga di bawah, kasih aku kritik, saran atau apapun itu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. So keep on watching. Nah oke, kita langsung aja. Jadi awal mulanya aku berjerawat itu pada masa pubertas tentunya. Jadi di awal aku masuk sekolah SMA, dan sebenarnya di pas waktu SMP pun udah selalu ada jerawat. Tapi kalau mau menstruasi aja itu jerawat yang normal sih, cuma muncul 1 atau 2 aja dan gampang juga hilangnya. Nah setelah aku masuk ke sekolah SMA, karena banyak sekali godaan-godaan skincare yang bikin aku penasaran. Terus aku ngeliat teman-teman aku ya, mereka pakai krim ini, krim itu, dan wajahnya jadi putih, bersih, kinclong, glowing gitu. Nah aku jadi penasaran juga, pengen pakai. Dan itu adalah awal atau langkah yang sangat amat aku sesali sekarang. Karena kan krim-krim yang seperti itu yang dijual bebas, bahkan kita nggak tahu dokternya siapa yang membuat racikan krim tersebut. Jadi ada waktu aku sekolah SMP itu teman-teman aku jual krim kayak gitu, yang kalau misalkan kita ngelihat hasilnya itu bikin wah bagus nih, penasaran, kayaknya mukaku bakalan jadi bersih, bakalan jadi putih, jadi pengen. Nah tapi sebenarnya waktu itu wajah aku pun nggak terlalu kusam atau hitam banget. Jadi seperti ini aja. Ini adalah memang warna kulit asli aku tanpa pencerah wajah. Tapi kalau kita bandingkan dengan mereka yang pakai perawatan krim dokter, ini tuh kelihatannya kusem banget ya kan. Akhirnya aku coba salah satu krim pencerah wajah. Nah pada saat awal pemakaian itu masih fine-fine aja di wajah kita. Terus memang hasilnya pun terbilang lebih cepat untuk mencerahkan wajah. Sekitar seminggu atau 2 minggu itu bisa kelihatan hasilnya, wajah lebih putih, bersih, glowing gitu kan. Memang aku rasain sendiri. Nah tapi kita kan nggak tahu efek kedepannya itu seperti apa. Nah itu bodohnya aku sampai ngabisin 2 tub kalau nggak salah. Jadi 1 tub itu kan untuk 1 bulan. Akhirnya banyak yang komentar, kenapa sih mukanya putih banget katanya. Terus juga antara tangan dengan wajah itu beda pastinya. Terus juga ada yang komen, mukanya serem banget putih gitu, keputihan. Pokoknya banyak yang komentar seperti itulah yang bikin kita nggak pede. Akhirnya aku berhenti untuk memakai krim dokter itu. Dan ini dimana fase yang bikin aku stres, frustasi, depresi. Karena setelah berhenti pemakaian krim tersebut, gak nunggu waktu lama, 3 hari sampai 1 minggu itu kelihatan hasilnya akan kembali ke seperti semula. Bahkan wajah kita menjadi rusak. Nah aku disitu mulai berjerawat parah, banyak banget seperti yang dipoto ini. Waktu itu aku bingung banget sih harus pakai apa obatinnya gitu, karena jerawatnya memang meradang gitu
di mana-mana, tersebar di seluruh wajah aku. Nah, aku pada saat berjerawat memutuskan untuk tidak memakai produk skincare apapun ke wajah aku, karena setiap kali aku coba produk, misalkan bukan skincare lah, pakai bedak aja, itu sensitif banget, bisa bikin jerawatan makin banyak, parah banget. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan aku biarkan, itu malah nggak ada perubahan sama sekali gitu. Jerawat masih menetap, terus makin radang, makin merah-merah wajahnya. Nah, aku cobalah beli pencuci wajah yang memang khusus akne gitu, mulai dari yang murah sampai yang ya lumayan harganya. Aku pernah pakai sabun pepaya, kalian tahu kan, itu aku gunakan pada saat berjerawat, dan yang aku rasakan itu bisa mengangkat minyak-minyak yang ada di seluruh wajah aku. Tapi kalau misalnya kita keseringan cuci mukanya, itu menjadi super kering banget. Nah, kesalahan aku malah sering cuci muka karena pada saat pakai sabun itu si jerawat jadi kering, jadi kempes. Nah, si wajah jadi halus lagi, tapi bekas jerawatnya masih ada, merah-merah meradang kayak gitu. Tapi si permukaan yang ada jerawatnya itu udah keraba halus pakai ini. Waktu itu aku nggak tahu kalau misalkan yang menjadi kesat kering setelah cuci muka itu nggak bagus, itu bisa menyebabkan iritasi. Seharusnya aku menggunakan pelembab yang bisa mengembalikan pH wajah aku gitu setelah cuci muka. Nah, terus setelah penggunaan sabun itu, aku mulai pengen ngilangin si bekas jerawatnya pakai salep jerawat. Nah, salep jerawat yang pertama kali aku pakai itu adalah Melanox. Waktu itu harganya murah banget sih, sekitar 5 ribuan aja. Mungkin sekarang udah di harga 10.000 atau 15.000. Aku nggak tahu, pokoknya sekarang harganya berapa. Nah, aku aplikasikan di tempat-tempat yang memang berjerawat, ditotolin. Untuk hasilnya memang bagus, bisa bikin kering dan cepat menghilangkan bekas jerawat. Nah, tapi di sini sepertinya membuat iritasi wajah aku. Atau mungkin karena aku overdose juga ya pemakaiannya, keseringan atau kebanyakan gitu. Nah, jadi pada saat aku aplikasikan di area si jerawat, misalkan di area sini aja, mereka berubah warna kulitnya. Karena mungkin si salep ini tuh fungsinya untuk exfoliating, jadi dia bisa menghilangkan si flek-flek hitam, bekas jerawat atau flek-flek hitam karena terbakar sinar matahari juga bisa. Nah, di area sini berubah warna menjadi lebih cerah. Bayangkan aku cuma totolin si obat jerawat di area yang ya pipi aja yang banyak jerawatnya, kalau nggak salah nih di bagian sini aja, di sini, terus di sini sedikit-sedikit. Akhirnya bagian itu aja yang berubah warna dan yang lainnya masih tetap warna kulit aku yang normal. Bayangin. Jadi bagian sini putih, terus bagian sini lebih gelap, bagian sini putih, itu nggak enak banget dipandang ya kan. Terus juga salep-salep seperti itu nggak boleh dipakai terlalu lama, nggak boleh lebih dari 6 bulan. Nah, terus akhirnya aku lepas dari salep itu. Terus waktu itu kan masih nggak tahu nih skincare yang bagus apa yang harus dipakai untuk wajah berjerawat. Aku cuma pakai pelembabnya dari Citra atau Pond's. Jadi dia pelembab yang bisa nge-tone up wajah aku, jadi sedikit menyamarkan si bekas-bekas jerawat. Nah, terus pada saat kelas 3 SMA, aku dikasih tahu sama teman aku harus rajin double cleansing di sini. Jadi aku direkomendasiin untuk selalu membersihkan wajah aku setiap pagi, setiap malam pakai produknya dari Viva. Ini super murah banget dan sampai sekarang aku love it banget sama produk ini. Setelah 1 minggu pemakaian itu langsung kelihatan hasilnya. Yang tadinya kulit aku selalu kering karena mungkin efek pemakaian salep yang kemarin aku selalu gunakan udah lama. Terus juga lebih sensitif kan karena salep itu bikin wajah aku kering. Nah, setelah pemakaian itu wajah aku kembali normal, menjadi lembab lagi, dan pH kulit aku sepertinya udah kembali ke semula. Jadi udah lumayan enak tuh. Terus juga si jerawat
lumayan berkurang, karena mungkin datangnya si jerawat itu karena aku yang kurang pada saat perawatan wajahnya, jadi masih kotor, masih banyak debu ataupun make up yang masih nempel gitu. Pada saat mau masuk kuliah, coba lagi nih produk dari Sari Ayu yang khusus acne, satu rangkaian gitu, mulai dari lotion acne, terus juga obat total jerawatnya, dan mic cleansernya juga aku ganti ke Sari Ayu, jadi aku pakai serangkaian gitu yang khusus acne. Nah ini bagus sih, tapi aku kurang cocok aja sama produk Sari Ayu ini. Aku nggak cocok sama mic cleanser dan tonernya dari Sari Ayu, malah bikin wajah aku merah-merah lagi gitu. Akhirnya aku gak habis pakai si mic cleanser dan tonernya, pindah lagi ke mic cleansernya Viva yang varian lemon. Nah tapi untuk si lotion jerawat dan obat totalnya aku masih gunakan. Yang paling aku suka itu dari obat total jerawatnya, dia dari sulfur, bikin jerawat cepat hilang. Kalau ada si jerawat timbul, cepet-cepet totalin pakai itu, besoknya langsung kering, langsung kempes, bagus banget. Nah kalau untuk lotionnya sebenarnya dia hampir sama, si lotion sama obat total ini tuh gunanya juga sama, ditotolin di jerawat, tapi yang paling mempan di aku adalah si obat total yang ini gitu. Jadi sebenarnya si lotion ini tuh nggak kepake karena kita cukup satu aja si obat jerawatnya. Nah aku pakai yang ini, bagus banget. Tapi pada akhirnya aku berhenti juga pakai produk ini. Kenapa? Prosesnya sangat lama, walaupun memang enak dipakai tapi nggak ada perubahan yang sangat signifikan, masih ada aja gitu si bekas jerawat dan kemerahan yang meradang masih banyak. Akhirnya aku lepas dari skincare Sari Ayu, terus aku coba searching nih, mulai dari Google, YouTube, review dari beauty blogger lain. Ada yang ngerekomendasiin pakai salep benjolan. Nah tapi aku belum sempat beli, belum sempat cobain, karena pada saat kuliah aku kan di dunia kesehatan, aku ambil kebidanan, jadi kita sering dinas, artinya praktek di lapangan gitu, kayak di puskesmas atau rumah sakit. Nah mereka juga perawat atau tenaga medis lainnya menyarankan untuk memakai benjolak yang dikonsumsi secara langsung ataupun salep gitu, karena biasanya si obat ini tuh, apalagi obat kapsulnya yang kita minum langsung, biasanya salah satu resep dari dokter kecantikan untuk mereka yang mempunyai masalah jerawat. Akhirnya aku dari situ mulai mencobalah pakai salep ini. Nah karena seperti yang sebelum-sebelumnya, aku berpikir pasti kalau kita pakai salep jerawat pasti membuat wajah kita menjadi kering. Nah jadi aku nggak cuma pakai salep benjolaknya aja, aku di sini pakai pelembabnya juga dari serum Hanasui yang vitamin C plus kolagen. Nah perpaduan ini tuh sangat bagus banget di aku. Ternyata aku cocok sampai sekarang bahkan. Jadi untuk cara pemakaiannya kita pakai si serum Hanasuinya dulu biar wajah kita itu lebih lembab, lebih basah lah gitu. Terus kita pakai salepnya nggak terlalu jangan terlalu banyak, hanya sebutir jagung untuk seluruh wajah. Jadi aku pakainya nggak ditotolin khusus di area berjerawat aja, tapi aku pakai di seluruh wajah karena takut seperti yang sebelumnya mereka berubah warna hanya di area itu aja kan. Jadi aku pakainya seluruh wajah tapi dengan syarat si salapnya sedikit aja gitu. Nah kelihatan hasilnya itu setelah pemakaian 1 bulan itu sangat berangsur-angsur perubahannya. Semakin sini jerawatnya semakin hilang, semakin jarang timbul adanya jerawat. Setelah pemakaian 3 bulan atau 4 bulan barulah kelihatan si bekas-bekas jerawatnya itu berkurang, makin tersamarkan. Nah biasanya aku pakai setiap pagi dan malam gitu. Nah setelah 6 bulan aku kurangin pemakaiannya hanya 1 kali dalam 1 hari. Nah karena masih belum puas sama hasilnya, tadinya setelah 6 bulan aku mau berhenti sama salep ini, tapi aku nggak bisa gitu, jadi masih tetap aku pakai selama 1 tahunan gitu. 1 tahun aku pakai ini, tapi dijarangin gitu. Setelah 6 bulan pemakaian tadi cuma 3 kali dalam seminggu, pokoknya seingat aku aja pakainya gitu, jadi nggak teratur, tapi tetap ngasih efek yang bagus juga di wajah aku. Sampai akhirnya aku ada di titik dimana kehabisan salep jerawat itu.
susah banget carinya, mau beli online kan lama gitu. Karena aku cari-cari salepnya nggak ada, aku pilih produk lain tapi yang dalamnya ingredientnya sama gitu, karena si benjolan ini dalamnya adalah clindamycin fosfat. Nah terus aku nemu salep jerawat namanya Mediclean TR seperti ini. Dia ada tretinoinnya. Nah si tretinoin ini ternyata bagus untuk penyembuhan bekas-bekas jerawat maupun luka. Nah, jadi aku cobain pakai itu. Terus untuk pelembabnya, untuk ngelembapin wajah aku masih tetap pakai serum Hanasui karena aku kayak udah cocok gitu loh sama serumnya yang vitamin C plus kolagen. Aku pakai salep itu cuma sampai 3 bulan aja, dan akhirnya aku bebas dari yang namanya obat jerawat. Aku nggak sama sekali pernah konsultasi ke dokter, pure semuanya cari skincare atau obat jerawat, salep jerawat yang aku cari sendiri gitu. Nah sekarang karena udah nggak jerawatan lagi, tapi masih banyak ada bekasnya, tapi lumayan nggak terlihat sih sekarang, udah lumayan, alhamdulillah bagus banget gitu. Tetap tapi aku pakai skincare yang khusus untuk wajah berjerawat. Nah jadi skincare yang aku pakai sekarang mulai dari masker itu memang yang khusus berjerawat, aku pakai dari masker Himalaya. Terus serum masih pakai Hanasui, aku nggak pakai pelembab ataupun. Yang penting nggak boleh mengabaikan atau membiarkan wajah aku kotor gitu. Jadi aku sekarang udah rajin banget cuci muka, rajin ngebersihin wajah. Itu adalah salah satu kunci biar wajah kita terhindar dari jerawat atau masalah wajah lainnya. Nah oke, jadi mungkin itu dia My Acne Story. Jadi kalau kalian yang masih baru setahun 2 tahun itu masih kebilang baru ya, bayangkan aku hampir 6 tahun berjerawat dan ngatasin itu sendiri super duper, wah sangat luar biasa sekali. Udah segala produk kan aku cobain, tapi alhamdulillah akhirnya menemukan yang pas sama wajah aku. Oke, takutnya videonya kepanjangan, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.